Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam kuliah akuntansi dasar. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian dan neraca lajur perusahaan industri. Jadi, kita akan pertama kali bahas terkait ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian itu dari perusahaan jasa, kemudian dagang, kemudian industri. Dasarnya sama, yang membedakan adalah karena di perusahaan industri punya 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, kemudian persediaan barang jadi. Maka, untuk AJP persediaan ini mempunyai treatment khusus seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nanti saya taruh linknya ya untuk kalian yang belum tahu. Dan perusahaan industri punya 3 jenis persediaan: persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, dan persediaan dalam proses. Untuk persediaan bahan baku dan dalam proses tersebut akan ada lawan transaksinya, itu adalah ikhtisar harga pokok produksi. Karena menyangkut terkait kegiatan industri di pabrik, maka lawan transaksinya adalah ikhtisar harga pokok produksi. Untuk persediaan bahan baku dan barang dalam proses, jurnalnya sama, di debitnya untuk awalnya itu debitnya ikhtisar harga pokok produksi, nanti di kreditnya ada bahan baku awal, ada persediaan barang dalam proses awal. Sedangkan untuk bahan baku akhir dan barang dalam proses akhir, dia posisi debit, kreditnya di ikhtisar harga pokok produksi. Nah, yang membedakan di sini barang jadi, karena barang jadi hubungannya sudah sama harga pokok penjualan. Maka lawan transaksinya untuk AJP-nya itu adalah ikhtisar rugi laba. Ya, ikhtisar rugi laba. Untuk persediaan awal barang jadi, di debitnya tuh ikhtisar rugi laba. Kemudian untuk persediaan akhir barang jadi, nah di kreditnya baru ikhtisar rugi laba. Ini perlu dihafalkan, tolong semuanya dihafalkan dalam membuat ayat jurnal penyesuaian perusahaan industri. Biar nggak bingung, kita lanjut ke contoh latihan soal. Untuk proses jurnal sampai dengan buku besar, kemudian buat neraca saldo, itu tidak ada perbedaan di perusahaan jasa. Bahkan tidak ada seperti perusahaan dagang punya jurnal khusus. Untuk perusahaan industri bisa langsung di jurnal, di jurnal umum, kemudian diposting ke buku besar, dari buku besar diikhtisarkan, kemudian maksudnya diringkaskan di neraca saldo seperti ini. Jangan lupa perhatikan debit dan kreditnya sudah sama. Kemudian ini soal untuk ayat jurnal penyesuaian. Kita mulai saja. Yang pertama, penyusutan gedung tahun 2018 10% per tahun. Penyusutan gedung, berarti kita perlu buka neraca saldo untuk gedung, kemudian mesin, kendaraan, peralatan. Kita balik ya. Nih. Di neraca saldo ada gedung, mesin, kendaraan, peralatan. Diingat-ingat nominalnya. Nah, nanti kita masukkan untuk pertanyaan yang 1 sampai 4. Oke, penyusutan gedung 2018 10% per tahun. Berarti akumulasinya perhitungannya adalah tadi nilainya, kemudian dikali 10%. Hasilnya berapa baru masukkan di ayat jurnal penyesuaian seperti ini. Hasilnya adalah biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Dikali dari neraca saldo, nilai dari gedung itu 150 juta dikali 10% sesuai ketentuan soal, hasilnya adalah 15 juta. 15 juta ini kita masukkan untuk jurnal AJP penyusutan gedung. Seperti ini. Soal nomor 2, penyusutan mesin.
Sama, tadi nilai mesinnya berapa di neraca saldo, kemudian dikalikan ketentuan penyusutannya, hasilnya adalah 37.500, itu masuk ke jurnalnya biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Soal ketiga, penyusutan kendaraan. Itu tadi kita lihat kendaraan harganya 80 juta di neraca saldo, kemudian dikalikan ketentuannya 10%, hasilnya 8 juta, maka jurnalnya biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan 8 juta. Kemudian untuk penyusutan peralatan, tadi kita nilainya di neraca saldo 25 juta dikali 5% sama dengan 1,250, maka jurnalnya biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Semua sama seperti di perusahaan jasa dan perusahaan dagang, konsepnya sama ya dalam menjurnal AJP penyusutan aktiva tetap. Kemudian soal kelima, piutang dagang sejumlah 2.320.500 ditaksir tidak dapat ditagih. Oh, berarti sudah tidak ada perlu hitung-hitungan lagi. Langsung kita masukkan ke jurnalnya, yaitu biaya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Lanjut ke yang selanjutnya, ini yang nomor 6. Nah, ini untuk AJP persediaan bahan baku, barang dalam proses, kemudian barang jadi. Yang ada di soal AJP ini adalah untuk persediaan akhirnya, untuk bahan baku sekian, dalam proses sekian, kemudian barang jadi sekian. Ini akhirnya. Awalnya itu kita bisa mengambil di neraca saldo sebelumnya, yang tadi sudah saya lihatkan di slide sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Karena untuk meringkas, ada 3 persediaan, tapi karena konsepnya sama di bahan baku dan persediaan dalam proses, maka dia sama-sama lawan transaksinya ikhtisar harga pokok produksi, maka saya jadikan satu saja. Seperti ini. Untuk yang persediaan bahan baku awal dan persediaan barang dalam proses awal, debitnya ikhtisar harga pokok produksi, penjumlahan dari yang ada di neraca saldo ya, nilai persediaannya. Kemudian untuk persediaan harga barang dalam proses akhir dan bahan baku akhir. Nah, ini baru dapat dari soal. Ini bahan bakunya 243 juta, kemudian barang dalam prosesnya 20 juta, maka ikhtisar harga pokok produksinya adalah total dari bahan baku dan barang dalam proses akhir ini, 263 juta. Nah, yang sendiri itu si barang jadi. Persediaan barang jadi awal itu lawannya ikhtisar laba rugi di debit sebesar 285 juta. Nilai ini didapat dari neraca saldo sebelumnya. Kemudian untuk persediaan barang jadi akhir, kreditnya ikhtisar laba rugi dapatnya dari soal 257 juta. Gampang kan ya? Semoga semua paham. Oke, ini diringkaskan. Jangan lupa kalau membuat sebuah latihan kertas kerja, buat judulnya, kemudian jenis laporannya, kemudian periodenya. Debit dan kreditnya harus jelas. Jangan tidak membuat debit dan kreditnya. Kemudian dijumlahkan. Pastikan sudah balance debit dan kreditnya. Lanjut ke neraca lajur. Neraca lajur di perusahaan industri ini berbeda dari di perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Dia punya satu tambahan, yaitu di sini, harga pokok produksi. Kenapa? Karena harga pokok produksi ini dibuat pada saat sebelum laporan laba rugi. Untuk memudahkan kalian, maka dibuatlah harga pokok produksi di tabel yang berbeda sebelum laporan laba rugi. Seperti biasa, kalau laporan itu ada judul perusahaannya, kemudian judul laporannya, kemudian periodenya. Sama seperti sebelumnya, nama perkiraan, neraca saldo, AJP, neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian di sini ada tambahan harga pokok produksi, laporan laba rugi, dan neraca.
Jelas ya, harus dalam rupiah atau dalam ribu rupiah, harus jelas. Kemarin ada yang sebelah kanannya full nominalnya, sebelah kirinya penyederhanaan, kan tidak konsisten, harus konsisten. Pertama, tadi kita sudah buat AJP, kita masukkan ke kolom AJP di neraca lajur. Kita lihat seperti apa. Ya, seperti ini. Ada nama perkiraan, semuanya dimasukin. Kemudian neraca saldo, kita masukkan. Pastikan di sini juga hasilnya debit dan kreditnya sama. Kemudian di AJP kita masukkan seperti tutorial sebelumnya. Untuk penyusutan gedung, debitnya biaya penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Di sini sudah ada kreditnya untuk aktiva tetap. Debitnya di bawah ya, karena tidak ada biaya sebelumnya di neraca saldo, maka dibuat di bawahnya saja. Dari gedung sampai penyusutan peralatan. Kemudian yang jurnal kelima tentang cadangan kerugian piutang, debitnya biaya kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang, ini dimasukkan. Nah, soal ke-6 ini untuk si persediaan. Nah, persediaan bahan baku semuanya mengkreditkan adalah dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, semuanya mengkreditkan adalah transaksi di persediaan awal ya. Maka nanti yang posisi debit ini persediaan akhir akan menjadi ending balance di neraca saldo setelah AJP. Ya, gitu. Kemudian ini untuk ikhtisar harga pokok produksi dan ikhtisar laba rugi dimasukkan saja debit dan kreditnya, tidak perlu dijumlahkan, tidak perlu ya. Kemudian kita lanjutkan ke neraca saldo setelah AJP. Masukkan semuanya ya. Akumulasinya sudah paham semua. Saya lanjut, yang membedakan hanya di sini. Ikhtisar harga pokok produksi dan ikhtisar laba rugi. Tidak perlu dijumlahkan atau dieliminasi, tinggal dipindahkan saja ke sini ya. Kita ketemu debit dan kreditnya harus sama. Masih sama. Lanjut ke dari laporan keuangan. Dari harga pokok produksi, laporan laba rugi, dan neraca. Kita bisa lihat bahwa kalau harga pokok produksi itu berkaitan dengan 3 biaya, yaitu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Maka yang ada di harga pokok produksi ini adalah biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nih, biaya overhead itu dari biaya bahan baku sampai biaya overhead pabrik lain-lain. Ini ya, semuanya dimasukkan ke laporan harga pokok produksi dan tambah satu lagi, yaitu tadi ikhtisar harga pokok produksi. Debit dan kreditnya pindahkan saja semua. Kemudian, jangan lupa dijumlahkan, totalkan semuanya. Posisi debitnya ada 2,372, kemudian di kreditnya cuma ada 263. Untuk membalancekan ini, kita perlu menyelesaikan. Debitnya dikurang kreditnya, hasilnya adalah 2.109.000.000. Ya, ini adalah harga pokok produksinya. Di mana harga pokok produksi ini akan kita pindahkan, kita ikuti ke
laporan harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Kita tahu rumusnya tadi kan untuk laporan laba rugi itu penjualan dikurang HPP hasilnya laba kotor. HPP itu atau harga pokok penjualan itu terdiri di dalamnya adalah pembelian ditambah harga pokok produksi. Makanya untuk di sini harga pokok produksinya ditaruhkan di sebelah debit, kan ditambah. Pembelian ditambah harga pokok produksi. Ya. Persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi di sini. Nah, nanti taruh di debit ya, jangan lupa. Kalau di harga pokok produksi, di laporan harga pokok produksi ditaruh sebelah kredit selisihnya, sedangkan kalau di laporan laba rugi, harga pokok produksi dimasukkan di sebelah debit saldonya ya. Laporan laba rugi itu terdiri dari penjualan dikurang biaya-biaya. Penjualannya ada di sini, kita pindahkan dari neraca saldo setelah AJP. Kemudian biaya-biaya, tapi hanya biaya-biaya terkait di luar produksi pabrik, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi, sama biaya lain-lainnya, seperti biaya bunga. Ya, kita masukkan semuanya, termasuk juga biaya penyusutan gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan. Kenapa ini masuk di biaya di laporan laba rugi, tidak di laporan produksi? Karena walaupun itu gedung dan mesin, tapi tidak terkait di transaksi di overall setiap harinya si pabrik. Jadi untuk biaya gedung, penyusunan mesin, kendaraan, dan peralatan penjualan, kita masukkan di laporan laba rugi. Setelah itu kita masukkan juga di ikhtisar laba ruginya, debit dan kreditnya dimasukkan, ditotalkan semua sampai dengan harga pokok produksi. Nah, masih ada selisih di kreditnya lebih besar dari debitnya. Ingat kalau untuk laporan laba rugi, berarti kalau kredit itu adalah penjualan, kemudian debitnya itu beban-beban. Penjualannya lebih besar dari si biaya-biayanya, maka kita memiliki laba. Karena ada selisih penjualan lebih besar dari si biaya-biaya, kita memiliki laba sebesar 138.429.500. Kita masukkan, maka hasilnya debit dan kreditnya adalah sama. Ya, pastikan kalau kalian membuat laporan tuh jangan sampai hanya ketahuan laba ruginya saja, tapi debit dan kreditnya tidak dijumlahkan. Kemarin saya membedakan untuk yang tidak sampai selesai di total. Kemudian lanjut ke neraca. Neraca itu terdiri dari kas atau aset, kemudian hutang dan modal. Ya udah, masukin semua kasnya sampai hutang. Kemudian sampai modalnya juga dimasukkan, sampai proses laba ditahan ini dimasukkan ke laporan neraca. Sama sih, tadi ada cadangan kerugian piutang termasuk dari kategori hutang ya, maka masukkan di posisi kredit. Totalkan, nah masih tidak balance. Kenapa tidak balance? Karena ada komponen satu lagi si laba. Laba ini nanti kita masukkan di posisi kredit sebagai penambah laba yang berjalan. Jadi hasilnya harus laba yang di sini harus sesuai selisihnya dengan debit dan kredit neraca sebelum ada laba. Kemudian ditambahkan hasilnya debit dan kreditnya sama. Ya, sudah seperti ini laporannya. Intinya mungkin lebih berbeda, lebih kompleks di harga pokok produksi, kemudian masuk ke laporan laba rugi. Ini kompleks di bawah ya, di ikhtisar harga pokok produksi dan ikhtisar laba rugi. Kalau ada yang belum mengerti atau belum paham, silakan hubungi saya ya. Bisa japri di grup. Kemudian kita lanjut ke latihan soal.
Yang pertama, dalam neraca lajur akuntansi pabrik terdapat kolom tambahan, yaitu yang mana? Ya, yang harga pokok produksi sebelum tadi laporan laba rugi. Lanjut, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan umum perusahaan disebut biaya administrasi dan umum. Sudah jelas kata-katanya umum yang ini ya. Ketiga, ikhtisar harga pokok produksi di debit, persediaan bahan baku di kredit. Maka ini untuk AJP, ini ada bahan baku. Berarti sudah jelas ini untuk AJP persediaan bahan baku. Yang awal atau yang akhir? Yang awal. Ya, karena kita akan mengkreditkan si persediaan bahan baku awal menggantikan dengan persediaan bahan baku akhir. Ini dikreditkan. Kemudian lanjut, soal keempat. Persediaan barang jadi di debit, ikhtisar rugi laba di kredit. Untuk KJP seperti ini ya. Oh, ada barang jadi, berarti ini untuk KJP sih barang jadi. Barang jadi awal atau akhir? Yang barang jadi akhir. Karena kita mau mencantumkan persediaan barang jadi akhir ini sebagai ending balance di neraca kita. Kemudian ikhtisar harga pokok produksinya di debit. Kemudian persediaan barang dalam prosesnya di kredit. Untuk AJP yang jelas persediaan barang dalam proses. Awal atau akhir? Ya, yang awal. Seperti tadi saya bilang, untuk persediaan awal pasti dikredit karena kita akan mengkreditkan atau menghilangkan menggantikannya dengan persediaan akhir yang sudah sesuai dengan stok di gudang. Oke, sampai sekian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe, di-like, atau komen kalau tidak ada yang sesuai. Untuk tanya-tanya bisa hubungi saya di sini atau di WhatsApp saya untuk khusus mahasiswa saya. Sampai bertemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.